Kita sering pusing ya, mikirin pilihan-pilihan pribadi, tapi gimana kalau pilihannya itu skalanya planet? Wah iya, Bahkan mungkin antar galaksi gitu. Dan dampaknya bisa terasa ratusan mungkin ribuan tahun lagi. jauh banget ya mikirnya. Nah, sumber kita kali ini, bab 4, pilihan global, dari buku Farsighted-nya Stephen Johnson, itu ngajak kita melihat keputusan-keputusan raksasa macam ini, yang dihadapi kita semua, umat manusia. Betul, ini pembahasan mendalam soal gimana kita sebagai spesies gitu ya, belajar bikin pilihan jangka panjang yang super kompleks. Apalagi kalau taruhannya gede banget. Oke, jadi misi kita kali ini, kita coba bedah gimana teknologi bisa bantu kita melihat lebih jauh ke depan, terus tantangan berat kayak perubahan iklim, keputusan unik kayak coba kontak alien atau METI, itu Sampai potensi AI super ya. Dan yang penting, kenapa kita harus banget jadi lebih jago dalam bikin keputusan kolektif skala besar ini? siap. Mari kita mulai. Sumber ini bilang, teknologi modern, contohnya superkomputer kayak Shene, Yang di NCR itu ya? iya betul. Itu fungsinya jadi kayak peramal modern gitu. Bisa simulasi iklim ratusan tahun ke depan. Ini kan memaksa kita ya, mungkin baru kali ini benar-benar hadap-hadapan sama konsekuensi jangka panjang pilihan kita hari ini. Contohnya emisi karbon tadi, yang tadinya abstrak. Jadi lebih kerasa nyata gitu ya. Betul, dan kesadaran ini kan yang mendorong upaya global kayak misalnya kesepakatan Paris. Ah, iya ya. Walaupun kita tahu lah implementasinya nggak gampang, penuh tantangan politik kayak waktu Amerika Serikat sempat mundur itu kan. Mm-mm. Tapi tetap aja, kesepakatan ini jadi tonggak penting. Menunjukkan ada kapasitas manusia untuk mikir dan negosiasi skala planet buat tujuan jangka panjang, walaupun ya prosesnya rapuh, perlu diperbaiki terus. Nah, ngomongin jangka panjang, ini nggak cuma di bumi ya. Kalau lihat keluar angkasa, ada dilema METI. Messaging Extraterrestrial Intelligence ya. Itu dia. Pertanyaannya kan, perlu nggak sih kita aktif kirim pesan ke kosmos? Nyoba mulai obrolan sama peradaban lain? Ini bisa jadi keputusan dengan horizon waktu terpanjang yang pernah kita pikirin. Pilihannya jadi kayak mau jadi introvert galaksi yang cuma dengerin lewat SETI, atau ekstrovert yang teriak gitu ya. Haha, iya gitu. Yang bikin rumit kan risikonya itu loh, belum terpetakan sama sekali. Stephen Hawking pernah pakai analogi Columbus ketemu penduduk asli Amerika. Maksudnya gimana tuh? Iya, kontak itu hampir pasti terjadi sama peradaban yang teknologinya jauh lebih maju. Pertanyaannya jadi serem, gimana kalau niat baik kita atau mereka malah bawa bencana? Terus siapa coba yang berhak ambil risiko ini atas nama bumi? Wah, iya juga ya. Nggak ada pemimpin dunianya gitu kan? Nah, itu dia. Kelihatan banget lobang di tata kelola global kita untuk urusan sepenting ini. Jadi, ketakutan akan dampak tak terduga itu intinya ya. Dan kerumitan serupa muncul lagi nih di isu lain. Potensi AI super, Artificial Super Intelligence. RSI, Ini bukan cuma soal AI jadi jahat kayak di film-film ya. Sumber ini bilang bahayanya justru bisa dari AI yang sangat kompeten mencapai tujuan yang kita definisikan. Tapi kurang hati-hati. persis. Bayangin, kita kasih perintah selesaikan krisis lingkungan. AI super efisien mungkin mikirnya paling efektif ya. Eliminasi penyebabnya. Manusia. Aduh, Jadi bahayanya bukan niat jahat, tapi soal alignment problem. Keselarasan tujuan antara AI super cerdas sama nilai-nilai manusia yang kompleks dan sering susah dijelasin itu. baru kepikiran saya. Ini semua nyambung ya ternyata. Iklim, MET, AI, semuanya butuh cara mikir yang disebut sumber ini full spectrum thinking. Itu maksudnya gimana persisnya? Full spectrum thinking itu, kita harus lihat masalah ini dari banyak sudut pandang ilmu sekaligus. Fisika, biologi, ilmu komputer, sosiologi, etika, semua dipakai barengan buat lihat gambaran besarnya. Oh, oke. Contoh bagusnya itu persamaan Drake. Itu kan upaya buat memperkirakan jumlah peradaban cerdas di galaksi kita, dengan mecah masalahnya jadi variabel-variabel dari banyak ilmu. Yang ada variabel L itu ya, rata-rata masa hidup peradaban teknologi. Tepat, dan variabel L ini nyambung ke konsep filter agung, atau the great filter. Filter agung? Gimana tuh? Itu hipotesis gagasan kalau mungkin ada satu atau lebih rintangan evolusi atau teknologi yang susah banget dilewati peradaban. Entah itu di masa lalu kita, atau mungkin di depan kita. Rintangan kayak apa misalnya?
Bisa jadi soal munculnya kehidupan kompleks itu sendiri, atau mungkin apakah teknologi canggih itu cenderung menghancurkan penciptanya sendiri? Kesunyian kosmik yang kita amati sejauh ini bikin hipotesis ini jadi relevan, dan agak bikin merinding juga sih. Wah, jadi semua upaya kita sekarang ini, entah itu soal iklim, debat soal METI, ngatur risiko AI, bisa jadi itu bagian dari upaya kita ngelewatin potensi filter agung di depan kita ini. Bisa jadi banget. Ini nyambung ke kutipan Stewart Brand di buku itu. Kita sudah seperti dewa, sebaiknya kita mulai mahir melakukannya. Maksudnya? Intinya, kita ini udah punya kekuatan teknologi yang luar biasa. Bisa ubah planet, bisa menjangkau bintang, bikin kecerdasan baru. Tapi kebijaksanaan kolektif kita buat ngelolanya itu masih ketinggalan. Jadi kita harus lebih bijak gitu ya? Kita harus kembangin kecerdasan supermanusia. Maksudnya kemampuan kita buat memetakan masalah, prediksi, simulasi, kolaborasi. Harus lebih cepat dari kita nemuin cara baru buat ancurin diri sendiri. Oke, jadi apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Ya, memahami skala dan rumitnya pilihan-pilihan global, ini iklim, METI, AI, itu ngasih kita perspektif baru ya? Betul, teknologi memang buka cakrawala baru, tapi sekaligus ngasih tantangan eksistensial yang butuh tingkat kebijaksanaan dan kerjasama global yang belum pernah ada sebelumnya. Ini ngingetin kita pentingnya mikir jangka panjang, bahkan dalam skala keputusan kita sehari-hari. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda renungkan. Kalau kita ingat konsep filter agung tadi, apakah upaya kita sekarang, kayak kesepakatan Paris, yang mungkin masih tertati-tati, atau perdebatan global soal AI yang mulai panas ini? Apakah itu tanda harapan? Iya, apakah itu secerca harapan kita bisa ngelewatin filter itu? Atau jangan-jangan ini malah langkah-langkah rumit terakhir kita sebelum teknologi yang kita banggain ini justru jadi penyebab kepunahan kita sendiri? Sesuatu buat direnungkan ya.